Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Ramadan dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja dari pengertian, faktor penyebab, dampaknya, serta upaya pencegahannya. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja yang melanggar norma-norma dan hukum. Perilaku ini mencakup berbagai tindakan mulai dari pelanggaran ringan seperti bolos sekolah hingga tindakan kriminal serius seperti pencurian, perusakan properti, dan kekerasan. Masa remaja adalah periode di mana masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada masa ini, remaja seringkali mengalami pencarian identitas diri dan kemandirian, yang kadang-kadang mendorong mereka melakukan perilaku menyimpang. Berikut beberapa faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama dari faktor keluarga. Di faktor keluarga sendiri ada beberapa contohnya. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Orang tua yang terlalu sibuk atau kurang peduli seringkali tidak mengawasi aktivitas anak-anak mereka, yang dapat menyebabkan perilaku negatif. Yang kedua, konflik keluarga. Pertengkaran antara orang tua atau kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan emosional remaja. Selanjutnya, perceraian orang tua. Perpisahan orang tua bisa menimbulkan perasaan tidak stabil dan ketidakamanan pada remaja. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Di faktor lingkungan sendiri, di faktor lingkungan sosial sendiri ada beberapa contoh. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Remaja sangat mudah terpengaruh oleh temannya. Jika teman-temannya melakukan tindakan negatif, remaja seringkali mengikuti tindakan tersebut. Lalu, lingkungan tempat tinggal. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau kriminalitas tinggi dapat meningkatkan rasio kenakalan remaja. Lalu, media massa dan media sosial. Paparan terhadap konten negatif melalui televisi, internet, dan media sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja. Yang ketiga, faktor pendidikan. Di faktor pendidikan sendiri ada beberapa contohnya. Yang pertama, kegagalan akademis. Ketidakmampuan mencapai prestasi akademik dapat membuat remaja merasa frustasi dan rendah diri, yang mungkin mereka kompensasi dengan perilaku menyimpang. Lalu, lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Sekolah yang tidak memberikan dukungan moral dan psikologis dapat mempengaruhi perilaku remaja. Lalu, kurangnya perhatian guru. Guru yang tidak memperhatikan kebutuhan emosional dan akademis siswa bisa berkontribusi pada kenakalan remaja. Selanjutnya, yang keempat, faktor individu. Dari faktor individu sendiri ada beberapa contoh. Yang pertama, masalah psikologis. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku bisa menjadi penyebab kenakalan remaja. Selanjutnya, kurangnya rasa percaya diri. Remaja yang merasa tidak percaya diri mungkin mencari perhatian dan penerimaan melalui perilaku negatif. Selanjutnya, pencarian identitas. Masa remaja adalah waktu mencari jati diri yang kadang-kadang diungkapkan melalui pemberontakan dan perilaku pelanggaran norma. Selanjutnya, kita akan membahas dampak kenakalan remaja. Yang pertama, dampak bagi remaja itu sendiri. Dari dampak bagi remaja itu sendiri ada beberapa contoh. Yang pertama, masalah hukum. Terlibat dalam aktivitas kriminal bisa membawa remaja ke jalur hukum dan berurusan dengan pihak berwenang. Lalu, gangguan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, masa depan yang terganggu. Kenakalan remaja dapat mempengaruhi pendidikan dan peluang karir di masa depan. Selanjutnya, yang kedua, dampak bagi keluarga dari remaja itu. Yang pertama, stres dan konflik. Perilaku negatif remaja dapat menyebabkan stres emosional dan konflik di dalam keluarga. Lalu, rasa malu dan kesedihan. Orang tua mungkin merasa malu atau sedih karena perilaku anak mereka. Lalu, biaya tambahan. Pengeluaran untuk pengobatan,
konseling, atau biaya hukum bisa menjadi beban finansial. Lalu yang ketiga, dampak bagi masyarakat luas. Keamanan yang terganggu. Peningkatan kenakalan remaja dapat mengurangi rasa aman di masyarakat. Lalu, peningkatan kriminalitas. Kenakalan remaja yang tidak ditangani dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas. Lalu, beban sosial. Masyarakat harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatasi masalah ini melalui program rehabilitasi dan penegakan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja. Yang pertama, upaya pencegahan melalui peran keluarga. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, komunikasi yang baik. Membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak sangat penting untuk memahami masalah yang dihadapi remaja. Yang kedua, kasih sayang dan perhatian. Memberikan cinta dan perhatian yang cukup dapat membantu remaja merasa dihargai dan diperhatikan. Lalu, pengawasan yang memadai. Orang tua perlu mengawasi aktivitas remaja dan mengetahui dengan siapa mereka bergaul. Selanjutnya, peran dari sektor pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter. Sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan kurikulum untuk membentuk kepribadian yang baik pada siswa. Lalu, bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling harus tersedia di sekolah untuk membantu remaja mengatasi masalah pribadi dan akademik. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang positif. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sportif dapat mencegah perilaku negatif. Lalu, peran dari masyarakat. Peran dari masyarakat ada beberapa contohnya. Yang pertama, komunitas yang peduli. Masyarakat perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja, termasuk menyediakan kegiatan positif. Lalu, penyuluhan dan edukasi. Mengadakan program penyuluhan dan edukasi tentang bahaya kenakalan remaja dan pentingnya perilaku positif. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak berwenang. Masyarakat perlu bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penegakan hukum dan rehabilitasi. Selanjutnya, peran dari pemerintah. Peran dari pemerintah ada beberapa contoh. Yang pertama, kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung perkembangan positif remaja, termasuk akses ke pendidikan dan layanan kesehatan mental. Lalu, program rehabilitasi. Program rehabilitasi menyediakan program rehabilitasi bagi remaja yang terlibat dalam kenakalan agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Lalu, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan kriminal remaja dapat memberikan efek jera bagi para remaja yang melakukan tindakan negatif. Jadi, kesimpulan yang didapat dari materi kenakalan remaja adalah kenakalan remaja adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Faktor penyebabnya sangat kompleks dan mencakup aspek keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan individu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh remaja itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif remaja dan mengurangi angka kenakalan remaja. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.